Slick back. No, no, slick back. That's what I said. Slick back. No, nigga, I'm a pimp named Slick back. Pimp named Slick back. Pimp named, pimp named, pimp named Slick back. Nigga, are you deaf? I'm a pimp named Slick. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ica Santia Bella dari Prodi S1 Kebidanan tingkat 1. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai organ genitalia perempuan dan laki-laki beserta kelenjar mama. Baiklah, pertama saya akan menjelaskan mengenai organ genitalia perempuan yang internalnya. Baiklah, yang pertama yang di bawah ini kita sebut dengan introitus vagina, yang bagian ini kita sebut dengan vagina rugae, yaitu sebagai saluran menstruasi serta tempat melakukan koitus. Kalau yang bagian ini kita sebut dengan cervix, yaitu mulut rahim. Serta bagian ini kita sebut dengan myometrium, perimetrium, serta endometrium. Endometrium itu yang berfungsi untuk menebalkan dinding rahim, yang mana apabila tidak dibuahi maka akan meluruh menyebabkan menstruasi. Kalau bagian ini disebut dengan corpus uterus, yang berfungsi untuk tempat berkembangnya embrio menjadi janin. Kalau yang bagian ini kita sebut dengan fundus. Serta bagian ini disebut dengan fimbre. Kalau bagian ini disebut dengan ovarium. Kalau yang seperti tangan-tangan ini disebut dengan tuba fallopi, yang berfungsi untuk tempat menyalurkan sperma menuju ke sel ovum. Serta di tuba fallopi ini kita akan dapat menemukan yaitu rambut-rambut halus yang disebut dengan Baiklah, yang kedua saya akan menjelaskan mengenai organ genital. Yang pertama yang di bawah ini kita sebut dengan anus, yang bagian ini kita sebut dengan perineum. Kalau yang bagian ini kita sebut dengan labium majus. Kalau yang ini disebut dengan labium minus. Kalau yang di sini disebut dengan introitus vagina, yang di atasnya yaitu introitus uretra. Antara introitus vagina dan uretra disebut dengan vestibulum. Kalau yang di atas ini kita sebut dengan klitoris. Serta rambut-rambut yang di sini disebut dengan mons pubis atau symphysis pubis. Baiklah, yang ketiga saya akan menjelaskan mengenai organ genitalia laki-laki yang eksternalnya. Yang pertama yang bagian ini kita sebut dengan gland penis atau kepala penis, yang berfungsi untuk tempat pengeluaran sel mani atau sel uretra. Kalau yang bagian ini kita sebut dengan corpus cavernosum, yang mana banyak memiliki sel darah erektil yang berfungsi untuk melakukan penetrasi. Kalau yang bagian ini kita sebut dengan skrotum. Skrotum ini berfungsi untuk melindungi testis. Kalau bagian di sini terdapat rambut-rambut disebut dengan symphysis pubis, yang berfungsi untuk melindungi organ genitalia laki-laki. Selanjutnya yang internalnya. Yang pertama yang ini disebut dengan testis. Testis ini berfungsi untuk tempat memproduksi sel sperma. Kalau bagian ini kita sebut dengan epididymis, yang mana berfungsi sebagai tempat penyimpanan sementara sel sperma. Kalau ini kita sebut dengan vas deferens, yang mana berfungsi untuk tempat penyaluran sel sperma yang telah matang. Baiklah, yang ini kita sebut dengan semina vesica, yang berfungsi sebagai memberi nutrisi kepada sel sperma. Kalau yang ini disebut dengan kelenjar prostat, yang mengatur ejakulasi. Kalau ini disebut dengan kandung kemih. Baiklah, selanjutnya yaitu kelenjar mamae atau payudara. Yang pertama bagian ini kita sebut dengan nipple atau puting susu. Yang lebih gelap di sini kita sebut dengan areola. Kalau yang bagian ini kita sebut dengan auda axillaris. Kalau ini disebut dengan jaringan adipose. Serta kalau jaringan-jaringan ini kita sebut dengan ductus mamae.